Shalom, mari bersama-sama kita akan masuk dalam ibadah peringatan Jumat Agung, di mana kita akan mempersiapkan diri kita akan masuk dalam masa-masa di mana Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Allah kita telah mati buat kita dan memberikan kita satu pengampunan yang luar biasa. Mari kita akan segera memulai ibadah kita akan mulai dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, Tuhan yang setia memelihara umatnya, dan turun atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Silakan mengambil saat teduh sejenak. Amin. Dan kita akan masuk dalam ibadah kita pada pagi hari ini dan bersama-sama membaca firman Tuhan yang akan menjadi nats pembimbing kita dalam sepanjang ibadah kita dalam peringatan di mana Tuhan Yesus memberikan kasih-Nya, memberikan pengampunannya kepada kita semua. Ayat firman Tuhan yang akan menjadi nats pembimbing kita pada pagi hari ini itu terambil dari 1 Petrus pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-24. 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang ke-24. Firman Tuhan berbunyi demikian. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Kiranya nats pembimbing firman Tuhan yang kita baca itu boleh menjadi satu penguat, pengingat bagi kita bahwa kita adalah orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan, dan sepatutnya bahwa kita pun harus mengasihi Tuhan dan sesama kita dengan kasih yang sejati. Mari bersama-sama kita akan masuk dalam ibadah kita akan berdoa, menaikkan ucapan syukur kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat segala berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Hari ini kami bersama-sama bersyukur, kami bersama-sama berterima kasih kepadamu ya Tuhan, Engkau Allah yang telah menunjukkan kasih dan kesetiaan-Mu dalam kehidupan kami. Engkau telah datang ke dalam dunia, Engkau telah hadir di tengah-tengah kehidupan kami umat manusia yang berdosa, dan bahkan Engkau telah mengorbankan diri-Mu, Engkau telah mati di atas kayu salib dan memberikan kami pengampunan dan penebusan atas setiap dosa dan kesalahan kami. Tuhan, kami sungguh menyadari bahwa kami adalah orang-orang yang tidak layak. Boleh anugerahkan bagi kami semua ya Tuhan melalui peringatan Jumat Agung. Biarlah ibadah yang boleh kami lakukan itu tidak menjadi sia-sia, tetapi boleh menjadi satu persembahan yang hidup, yang berkenan kepada Tuhan. Berkati setiap apa yang kami lakukan, baik itu puji-pujian kami, doa-doa kami, firman Tuhan yang akan kami dengar. Biar itu boleh membuat kami semakin berubah, semakin serupa dengan Tuhan, agar kami semakin memuliakan nama Tuhan. Kami juga tidak lupa berdoa untuk setiap teman-teman kami Tuhan yang sedang sakit, bahkan guru-guru dan bahkan orang tua kami yang sedang sakit. Engkau sembuhkan ya Tuhan, pulihkan hidup mereka, agar mereka boleh kembali sehat dan boleh kembali kuat, sehingga mereka boleh dapat melanjutkan setiap tugas dan tanggung jawab mereka. Engkau berkati setiap kegiatan-kegiatan kami ya Tuhan di SDK Trimulya. Engkau berkati setiap kegiatan pembelajaran kami, agar kami semua dapat mengikuti setiap kegiatan pembelajaran, setiap kegiatan-kegiatan yang ada di SDK Trimulya dengan baik ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, berkati ibadah kami ya Tuhan. Kami akan mulai bersama-sama dengan satu keyakinan bahwa ibadah kami ada dalam penyertaan Tuhan itu sendiri. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 让我们一起来赞美我们荣耀的神。
献祭主永驻的圣道，你至高神同在，在众中隐藏的荣耀，今生现在基督里，你的名字何等荣美，你的名字何等荣美，主耶稣基督的生命，你的名字何等荣美，无人与你相比，你的名字何等荣美，主耶稣生命。不愿我们与你隔绝，耶稣你从天降临，我只珍珠你爱更深厚，谁能将你我分离？你的名字何等荣美，你的名字何等荣美，主耶稣基督的生命，你的名字何等荣美，无人与你相比，你的名字何等荣美，主耶稣生命，你的名字何等荣美，你的名字何等荣美，主耶稣基督的生命，你的名字何等荣美，无人与你相比，你的名字何等荣美，主耶稣生命。你的名字满有能力，你的名字满有能力，主耶稣基督的生命，你的名字满有能力，无人与你相比，你的名字满有能力，主耶稣生命，你的名字满有能力，你的名字满有能力，主耶稣基督的生命，你的名字满有能力，无人与你相比，你的名字满有能力，主耶稣生命，你的名字满有能力，主耶稣生命，你的名字满有能力，主耶稣生命。Anak-anak, mari kita bersukacita dengan menyanyikan lagu Besar Cinta Yesus sambil mengikuti gerakannya ya. Besar cinta Yesus, tiada terkatakan dia mati tebus dosaku. Besar cinta Yesus, tiada terkatakan dia mati selamatkanku. Tuhan Yesus sungguh hidup, dia menanggalkan maut, dia mati namun lihat dia hidup. Tuhan Yesus sungguh hidup, dia menanggalkan maut, agar kita hidup kekal selamanya. Besar cinta Yesus, tiada terkatakan dia mati tebus dosaku.
besar cinta Yesus, tiada kata-kata Dia mati selamatkanku. Tuhan Yesus sungguh hidup, Dia menanggalkan maut. Dia mati namun lihat Dia hidup. Tuhan Yesus sungguh hidup, Dia menanggalkan maut, agar kita hidup kekal selamanya. Jesus loves us so much. Let's prepare our heart and listen to His words by singing Broken Vessel. All these pieces, broken and scattered, in mercy gathered, mended and whole, empty-handed but not forsaken. I've been set free, I've been set free. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Oh, I can see you now. Yeah, I can see your love in your eyes, laying yourself down, raising up the broken to life.
see, yeah, I can see your love. Yeah, I can see your love in your eyes. Laying yourself down, raising up the broken to life. Dalam keheningan malam, dalam kesunyian menjelang pagi, Dia menunjukkan ketaatan dan kesetiaan. Penderitaan yang akan menghampiri tak membuatnya mundur ke belakang. Lihatlah, Dia sang anak domba Allah. Dia yang terbesar dan termulia. Dia yang hadir sebagai manusia di tengah dunia yang berdosa, rela menjalani tugas berat yang menyedihkan dan menyeramkan. Lihatlah, anak Allah yang berkuasa dibawa, ditangkap, dijual, dan dipermalukan. Tubuhnya yang hancur memikul salib sambil menahan perih. Sesungguhnya Dia tidak bersalah. Tidak ada kejahatan yang Dia lakukan selama hidupnya. Tidak ada dosa yang Dia perbuat selama dalam dunia. Tidak ada alasan untuk Dia disiksa, dihukum, dan dipermalukan. Tapi Dia tetap mau menyerahkan diri untuk berkorban dan menderita. Dalam keheningannya, Dia tetap mengikuti kehendak Bapa di surga. Lalu mengapa? Mengapa pribadi seorang Bapa, Tuhan, dan Raja mau melakukan itu semua? Ya, itulah kasih-Nya. Kasih terindah demi menyelamatkan kita yang terhilang. Kasih yang mulia demi membenarkan kita yang berdosa. Kasih yang tak terukur, lebar, dalam, dan luasnya. Lalu, untuk siapa kasih itu ditujukan? Untuk aku? Untuk kamu? Untuk kita? Layakkah kita untuk itu? Layakkah kita menerima pengampunan, tapi kita pun masih sulit mengasihi sesama? Layakkah kita menerima keselamatan saat kita pun masih hidup dalam berbagai dosa? Tuhan, ampunilah kami yang sering menyia-nyiakan pengorbanan-Mu. Ampuni kami yang telah melukai hati-Mu dengan pelanggaran yang kami lakukan. Ampuni kami ya Bapa. Ampuni kami ya Tuhan. Ampuni kami ya Yesus.
Halo anak-anak semua. Senang sekali hari ini kita bisa belajar firman Tuhan bersama-sama. Yuk anak-anak, sebelum kita belajar dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur karena Tuhan memberikan kami kesempatan untuk merenungkan, untuk belajar akan kebenaran firman Tuhan. Tuhan tolong kami, Tuhan jamah setiap hati kami di tempat kami masing-masing. Kiranya Tuhan yang bekerja, Tuhan yang menuntun, dan Tuhan yang menyertai. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anak-anak, Miss hari ini mau tanya, kalau sekarang di depan kalian ada pizza dan ada burger, kalian akan pilih yang mana? Pilih pizza atau pilih burger? Wah, ada yang pilih pizza, ada juga yang pilih burger. Kalau sekarang ada baju, ada jaket, pilih yang mana? Ayo. Pasti ada yang lebih suka baju dan ada juga yang lebih suka jaket. Nah, kalau ini sekarang, kalau depan kalian ada motor dan ada mobil, kalian pilih naik apa? Wah, kebanyakan pilih naik mobil juga ya. Memang sih kalau naik mobil kita nggak akan kehujanan, nggak akan kepanasan, nggak kena macet juga. Nah sekarang kalau di depan kalian ada uang dan ada permen, kalian pilih yang mana? Coba Miss mau tanya dulu anak-anak kelas 1 sampai kelas 2, kalian pilih yang mana? Pilih uang atau pilih permen? Oke. Yang kelas 3 sampai kelas 4, kalian pilih yang mana? Wah, seimbang nih, ada yang pilih uang, ada yang pilih permen. Sekarang anak-anak kelas 6, coba, kalian mau pilih yang mana? Wah, kelas 6 kebanyakan pilih uang nih ya. Nah, terakhir, oke, terakhir Miss mau tanya. Kalau kalian dikasih pilihan, Alkitab atau handphone, kalian pilih yang mana? Coba, kalau yang pilih Alkitab, Miss mau lihat angkat tangan kanannya yang tinggi. Lebih tinggi lagi. Oke, yang pilih handphone, coba angkat tangan kirinya yang tinggi. Ada? Tinggi lagi. Oke, sekarang boleh turunin. Nah, anak-anak, kalian tahu gak sih, di dalam hidup kita ada banyak sekali pilihan yang harus kita ambil. Selalu ada pilihan A atau pilihan B yang perlu kita ambil. Bahkan nih ya, waktu kita bangun tidur aja udah ada pilihan yang diberikan. Kalian mau langsung bangun, siap-siap ke sekolah, siap-siap ikut Zoom, atau malas-malasan dulu deh sambil tidur-tiduran sekolahnya. Nah, itu semua adalah pilihan yang perlu kita ambil. Apapun pilihannya, ketika kita pilih A atau pilih B, pasti akan ada konsekuensinya. Susah katanya ya. Ada dampak dari pilihan yang kita ambil. Miss mau kasih satu contoh. Ada satu anak, ia diajak jalan-jalan sama mamanya. Siapa di sini yang suka jalan-jalan sama keluarga? Nah, Miss juga suka jalan-jalannya. Sekarang masih pandemi, jadi jalan-jalan juga harus ikut prokes ya. Nah, anak-anak, waktu anak ini jalan-jalan sama mamanya, anak ini lihat ada mainan yang sangat bagus. Wah, anak ini ingin sekali punya mainan itu. Akhirnya dia bilang sama mamanya, Ma, belikan dong aku mainan itu. Tapi anak-anak, ternyata mainan itu harganya sangat mahal sekali. Jadi mamanya bilang, boleh mama beli mainan, tapi habis itu kamu gak makan selama 1 bulan ya, karena uangnya udah habis dipakai beli mainan. Waduh anak-anak, kalau beli mainan yang bagus, anak ini tidak akan bisa makan selama 1 bulan. Anak-anak ada yang bisa tahan gak makan selama 1 bulan? Ada? Kalau Miss sih pasti gak tahan, Miss pasti kelaparan sekali. Hayo, kalau kalian pilih beli mainan atau gak makan selama 1 bulan? Miss yakin kalian pasti tetap pilih makan aja lah, mainan nanti aja. Gak mungkin ya kita gak makan selama 1 bulan hanya untuk beli mainan. Nah anak-anak, ketika anak itu tetap pilih makan, konsekuensinya, dampaknya adalah ia tidak mendapatkan mainan yang ia inginkan.
Tapi kalau ia beli mainan, dampaknya ia tidak akan makan selama 1 bulan. Jadi mau pilihan A atau B, tetap ada dampak, tetap ada konsekuensi yang harus diterima. Nah, anak-anak, beberapa hari ini kalian sudah mendengar tentang pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, betul? Kalian sudah dengar bagaimana manusia adalah orang berdosa. Nah, sekarang Miss mau tes, Miss mau tanya. Apakah manusia bisa menyelamatkan dirinya sendiri? Tidak bisa, tidak bisa. Hanya Yesus Kristus yang sanggup menyelamatkan umat manusia. Nah, anak-anak, pengorbanan Yesus di atas kayu salib itu adalah pilihan yang Allah ambil. Karena kasih Allah yang begitu besar, Allah memilih untuk menyelamatkan umat manusia. Dan konsekuensinya adalah Yesus Kristus harus berkorban di atas kayu salib. Yesus Kristus harus mengalami penderitaan agar dapat menyelamatkan umat manusia. Itu semua terjadi karena Allah begitu mengasihi kamu, begitu mengasihi Miss, dan begitu mengasihi semua umat manusia di dunia ini. Nah, anak-anak, kita juga sudah belajar kasih Allah yang menyelamatkan kita membuat setiap umat manusia menerima pengampunan dosa. Kemarin kita belajar bahwa kita telah diampuni oleh Yesus Kristus. Kalau sudah diampuni, nah apakah kita juga perlu mengampuni orang lain? Apa jawabannya? Perlu. Kalau kita sudah diselamatkan, diampuni oleh Allah, maka seharusnya ketika ada orang lain yang buat salah sama kita, kita juga harus mengampuni mereka. Itu adalah pilihan yang harus kita lakukan karena Allah telah melakukannya bagi setiap kita. Nah, anak-anak, hari ini Miss mau kasih tahu kalian penderitaan Yesus Kristus di atas kayu salib, pengampunan yang Yesus berikan bagi setiap kita, itu adalah penderitaan dan pengampunan yang luar biasa, yang begitu berharga di dalam hidup kita. Nah, kenapa ya pengorbanan dan pengampunan Tuhan itu begitu berharga? Anak-anak, coba kalian buka Alkitab kalian. Coba buka di dalam 1 Petrus 2 ayat 24. Sudah buka? Nah, ayo kita coba buka 1 Petrus 2 ayat 24, kita baca sama-sama ya. Sudah ketemu ya? Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Nah, anak-anak, ayat yang kita baca ini memberitahukan kepada kita bahwa Yesus telah memikul dosa kita. Supaya apa? Supaya kita yang telah mati terhadap dosa dapat hidup untuk kebenaran. Nah, jadi anak-anak, alasan yang pertama mengapa pengorbanan dan pengampunan dari Tuhan itu berharga, itu karena manusia yang telah mati terhadap dosa jadi hidup untuk kebenaran. Kita yang tadinya adalah manusia berdosa, kita sulit untuk mengenal kebenaran. Manusia yang terikat dengan dosa tidak dapat mengenal kebenaran dengan baik, tidak tahu melakukan apa yang benar dan apa yang salah. Tapi anak-anak, karena pengorbanan dan pengampunan yang Yesus lakukan, kita semua tidak lagi terikat di dalam dosa. Kita semua dapat hidup untuk kebenaran. Nah, anak-anak, hidup untuk kebenaran berarti kita mau hidup sungguh di dalam Tuhan. Ketika Tuhan Yesus datang ke tengah dunia, Tuhan Yesus sedang menyatakan kebenaran bagi umat manusia. Dan kebenaran itu yang kita pelajari sampai hari ini. Semuanya tercatat di dalam Alkitab yang kita sebut sebagai firman Tuhan. Nah, anak-anak, Miss yakin setiap hari di sekolah kita diajari firman Tuhan. Ketika kita di sekolah minggu pun pastikan ada lause yang mengajarkan firman Tuhan untuk kita. Atau waktu kalian ada di rumah, mungkin kalian juga sudah membaca Alkitab setiap hari bersama papa dan mama.
Itu berarti anak-anak, hampir setiap hari kita diajarkan soal kebenaran hidup di dalam Tuhan. Nah, kalau begitu, sudah seharusnya kita hidup sungguh di dalam Tuhan. Hidup sesuai dengan apa yang Tuhan ajarkan. Coba kalian pilih sekarang, Miss mau kasih pilihan lagi. Mau hidup di dalam Tuhan atau tetap hidup di dalam dosa? Coba Miss kasih 3 detik untuk berpikir. 3, 2, 1. Oke, simpan jawaban kalian. Kalau Miss pilih hidup dalam Tuhan. Dengan hidup di dalam Tuhan berarti kita akan hidup untuk kebenaran dan pastinya menyenangkan hati Tuhan. Kalau kita tetap hidup di dalam dosa, pasti Tuhan akan sedih. Padahal Yesus Kristus sudah berkorban. Allah sudah memilih untuk menyelamatkan kita semua. Kalau kita semua tetap hidup di dalam dosa, pasti itu akan membuat Tuhan sedih. Jadi yuk anak-anak, kita mau sama-sama belajar hidup untuk kebenaran. Kita sama-sama pilih hidup sungguh di dalam Tuhan ya. Coba sekarang deh anak-anak kelas 1 sampai anak kelas 2. Miss mau dengar lagi suaranya. Sama-sama yuk kita bilang, aku mau hidup untuk kebenaran. Good, anak-anak kelas 1-2. Sekarang Miss mau dengar suara dari anak kelas 3 sampai anak kelas 6. Sama-sama yuk kita bilang juga, aku mau hidup untuk kebenaran. Yes, kita harus hidup untuk kebenaran. Nah, sekarang Miss mau ajak kita buka Alkitabnya lagi. Yuk kita buka dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-25. Tadi kita baca ayat yang 24, sekarang kita baca ayat yang ke-25 ya. Sudah ketemu? Kita baca sama-sama lagi ya. 1, 2, 3. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Nah, anak-anak, ini adalah alasan yang kedua. Mengapa pengorbanan dan pengampunan Tuhan itu berharga? Pengorbanan yang Yesus lakukan telah memulihkan umat manusia. Tadinya umat manusia tuh seperti domba sesat yang tidak tahu kemana jalan yang benar di dalam Tuhan. Tapi anak-anak, kematian Yesus Kristus di atas kayu salib telah merubah segalanya. Manusia yang berdosa, kamu dan Miss, saat ini tidak lagi menjadi domba yang sesat. Tuhan Allah telah menjadi gembala kita. Hanya Allah yang dapat menuntun kita ke arah yang benar. Hanya Allah gembala yang senantiasa ada bersama dengan kita. Jadi saat kita sedih, saat kita merasa kesulitan, bahkan saat kita senang pun, Allah tetap menjadi gembala yang ada bersama dengan kita. Kalau begitu anak-anak, kita perlu untuk terus membangun relasi dengan Tuhan. Setiap hari kita perlu berkomunikasi dengan Tuhan. Hayo, ada yang tahu tidak apa cara yang bisa kita lakukan untuk berkomunikasi dengan Tuhan? Ada yang tahu? Apa jawabannya? Berdoa. Benar, dengan berdoa kita dapat berkomunikasi dengan Tuhan. Jadi anak-anak, yuk tiap hari jangan lupa kita berdoa. Dalam kondisi apapun, kita harus tetap setia untuk berelasi dengan Allah. Setiap hari kita terus melakukan komunikasi, terus ngobrol sama Allah, agar kita terus dapat berelasi dengan Allah. Anak-anak, Miss mau kasih tahu, tanpa pengorbanan Yesus di atas kayu salib, kita tidak mungkin bisa hidup di dalam kebenaran. Kita tidak akan bisa merdeka melawan kuasa iblis yang membuat kita terjerat di dalam dosa. Kita juga tidak akan bisa selamat dari hukuman kekal. Tanpa pengorbanan dan pengampunan Yesus Kristus, kita juga tidak mungkin dapat berelasi erat dengan Allah Bapa. Kita akan terus menjadi domba yang sesat, tidak tahu jalan yang benar. Sekarang anak-anak, karena pengorbanan dan pengampunan yang Yesus lakukan,
kita semua sudah dibebaskan dari jerat dosa. Kita semua sudah diberikan kebenaran agar kita dapat terus hidup benar dan hidup sungguh di dalam Tuhan. Kita semua sudah diberikan jalan untuk berelasi dengan Allah Sang Gembala kita. Kita tidak lagi deh hidup dalam kuasa dosa dan tidak lagi menjadi domba sesat. Nah, coba yuk kita bilang sama-sama lagi. Pengorbanan dan pengampunan Tuhan luar biasa. Sekali lagi Miss mau lebih semangat. Kita sama-sama bilang, pengorbanan dan pengampunan Tuhan luar biasa. Nah, dan anak-anak, kalian tahu tidak? Pengampunan dosa yang Allah berikan bagi setiap kita tidak dapat digantikan oleh apapun. Ingat ya, tidak dapat digantikan oleh apapun. Bahkan anak-anak tidak dapat dibayar oleh apapun yang ada di dunia ini. Kalau tadi pilihan seperti pizza, burger, baju, motor, itu semua masih dapat diganti dan dibayar dengan yang lain. Tapi anak-anak, pengampunan dari Tuhan tidak dapat kita ganti, tidak dapat kita bayar dengan yang lain. Hanya Yesus Kristus yang sanggup melakukannya bagi kita semua, yang sanggup mengampuni, membebaskan kita dari hukuman dosa. Itu sebabnya anak-anak, pengampunan dari Tuhan sangat berharga sekali, sangat luar biasa, sangat istimewa. Nah, karena pengampunan Tuhan begitu berharga bagi kita, yuk anak-anak, mulai hari ini Miss mau ajak kita semua sungguh-sungguh percaya pada Yesus Kristus. Yesus sudah berkorban, mengampuni setiap kita, mengampuni kamu, mengampuni Miss, mengampuni papa mama. Yuk, kita sama-sama percaya pada Yesus sebagai juru selamat hidup kita. Yuk, kita juga terus hidup untuk kebenaran, hidup sungguh di dalam Tuhan. Kita terus bangun relasi dengan Tuhan, Gembala hidup kita. 2 hal yang Miss mau kita ingat hari ini, kita sebut bareng-bareng ya. Yang pertama, pengorbanan Tuhan berharga. Aku mau hidup untuk kebenaran. Yang kedua, pengampunan Tuhan berharga. Aku mau hidup berelasi dengan Tuhan. Nah, anak-anak, kalau 2 hal ini sudah kita pegang baik-baik, kalau begitu kita juga tidak boleh lupa untuk mengampuni orang lain. Dengan mengampuni orang lain, maka kita juga sedang memberitakan kepada orang lain pengampunan berharga yang sudah Tuhan Yesus lakukan bagi kita. Jadi bukan hanya kita yang merasakan pengampunan dari Tuhan, tapi orang lain juga akan merasakannya. Anak-anak sudah siap untuk hidup di dalam kebenaran? Sudah siap hidup berelasi dengan Tuhan? Dan terakhir, sudah siap untuk mengampuni orang lain? Hebat, semuanya siap, jempolnya semua ke depan, semuanya good. Yuk anak-anak, kita mau berdoa, kita mau minta Roh Kudus menolong kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Tuhan telah berkorban mengampuni setiap dosa kesalahan kami. Tuhan ajari kami agar kami dapat tetap terus hidup untuk kebenaran, hidup sungguh di dalam Tuhan. Dan ajari kami Tuhan agar kami dapat selalu berelasi dengan Tuhan. Kami mau dengan setia terus berdoa, terus membaca Alkitab, terus melakukan firman Tuhan di dalam hari-hari kami. Dan Tuhan, kami juga mau belajar untuk mengampuni orang-orang yang ada di sekitar kami, mengampuni orang-orang yang telah melakukan kesalahan bagi kami. Ajari kami Tuhan, agar pengampunan dari Tuhan tidak hanya kami rasakan sendiri, tetapi juga kami sebarkan kepada orang-orang di sekitar kami. Inilah doa kami Tuhan, kami serahkan hidup kami,
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.